Haleluya. Shalom. Lagi. Shalom. Boleh dong sapa samping kiri kanannya, bilang kamu hebat dan luar biasa hari ini. Kasih senyum-senyum yang paling menarik, paling cantik, paling ganteng, biar orang-orang di samping kiri dan kanan kita boleh melihat wajah-wajah Kristus yang ada di dalam dirinya kita masing-masing. Amin. Percaya ada Kristus di dalam dirinya? Boleh angkat tangan yang percaya? Puji nama Tuhan. Kami mau mengucapkan juga selamat datang buat Pastor Simon Manumpil MSC. Selamat malam Pastor, terima kasih sudah mau hadir di tempat ini. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa di malam hari ini. Kalau di DF yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema I am the way. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hebat dan luar biasa dengan tema I am the truth. Kebenaran sejati seperti apa yang akan kita dengarkan di malam hari ini? Pastor Simon akan memberikan banyak hal kepada kita di malam hari ini. Teman-teman yang terkasih, kalau ada adik-adiknya yang berusia 2 tahun sampai kelas 6 SD, boleh mengikuti JSM Kids di lantai 2. Mereka akan ditemani juga oleh kakak-kakak pendamping yang hebat dan yang luar biasa. Boleh dong saya undang teman-teman tim pujian, boleh menemani saya di sini biar saya tidak kesepian. Kita kasih semangat yang luar biasa dong buat teman-teman kita yang akan melayani di malam hari ini. Boleh semakin meriah juga gitar-gitarnya, drum-drumnya boleh sekali. Terima kasih ya bro. Malam hari ini selain puji-pujian, kami juga rindu mendengarkan kesaksian yang hebat dan yang luar biasa dari Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Sebentar akan ada kesaksian boleh dibagikan secara singkat, padat dan jelas, yang penting boleh memberkati kita semua di tempat ini. Dan tentu saja teman-teman di belakang saya apakah sudah siap? Ready sekali. Ada, katanya kalau enggak kenal maka enggak sayang. Biar kita semua sayang sama teman-teman kita di belakang. Yang di belakang depan, yang nyanyi-nyanyi, yang di belakangnya lagi, yang main musik-musik. Yang single ada? Oh banyak, boleh di-charter. Kecuali yang ini ya. Kecuali yang itu. Oke. Oh ada pawangnya katanya. Oke, sekarang mukanya semua sudah tersenyum dengan sangat ceria. Karena itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati. Kita akan memulai persekutuan doa kita di malam hari ini. Persekutuan doa Domus Fide yang dipersembahkan oleh komunitas JSM. Selamat malam. Shalom. Shalom. Kita boleh hadir di tempat ini. Saat ini saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Ayo mari kita bergoyang bersama-sama Tuhan. Shalala
kekasih jiwa bagi setiap kita. Amin. Mari saat ini saya mengundang kita untuk mengangkat tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jikalau setiap kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau dari tadi pagi sampai pada saat ini, penyertaan-Mu begitu luar biasa kepada kami. Bapa, saat kami boleh hadir di tempat ini, kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi Engkau sendiri Bapa yang boleh mengajak kami, yang boleh mengundang setiap kami boleh hadir di tempat ini untuk merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan dari awal sampai selesainya Domus Fidei ini hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami, sebab Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, ini setiap kami mau bersyukur kepadamu. Biarlah pujian ini sungguh boleh menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu. Karena itu kami bersyukur lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Yes, Engkau Bapa kami yang setia. Kami mau bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Apa yang tak pernah kubayangkan, apa yang tak pernah kuimpikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini kami datang Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Yes Tuhan, benar kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang setia bersama dengan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami menjauh daripada-Mu, tapi Engkau Bapa yang selalu setia menunggu kami. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang luar biasa. Ini setiap
bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari kami. Engkau Bapa yang selalu memandang kami dengan kasih. Tak sekalipun Engkau memandang kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Sekalipun dunia memandang kami dengan apa kekurangan kami. Tapi Engkau Bapa yang tidak pernah bahkan tidak terpikir untuk melihatnya. Kami percaya Tuhan, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu lah, setiap kami masih boleh ada berdiri di tempat ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan telah sediakan. Kami bersyukur punya Allah yang mau hadir di dunia ini, bahkan mau mati di kayu salib untuk kami. Siapa kami ini Tuhan sampai Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami. Karena kami mau menyatakan kepadamu, sebab Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja Tuhan. Engkau Raja. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Mari nyatakan bahwa Dia adalah Raja. Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Karena tiada satu pun Tuhan Satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi kita mau nyatakan bahwa Dialah Raja yang kita puja untuk selamanya. Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Ya selamanya Tuhan. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih. Sungguh tiada satu pun yang bisa Tuhan. Tiada satu pun Sungguh tiada satu pun yang bisa Tuhan. tiada satu Lebih lagi nyatakan tiada satu pun yang bisa Tuhan. tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada satu pun Tuhan, sebab Engkaulah Raja yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Engkaulah yang menjadi jangkar kehidupan Puji nama kami. Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan Yesus adalah jangkar hidup kita. Amin. Kasih-Mu tak berubah, rahmat-Mu cukup bagiku.
Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janjimu ku pegang. Oh Yesus kuatku, jangkar hidupku, imanku kau teguhkan, janjimu ku pegang. Puji nama Tuhan. Sekali lagi. Yes, puji nama Tuhan sebab dialah jangkar kehidupan kita, amin. Amin. Yeah. Halo pastor, maksudnya boleh kiri kanannya disapa. Katakan Tuhan Yesus adalah jangkar kehidupan kita. Amin. Sudah? Di belakangnya, di depannya. Puji nama Tuhan, luar biasa sekali. Boleh silakan duduk. Saya yakin bagi setiap kita Tuhan adalah jangkar kehidupan yang sangat kokoh. Amin. Kemarin sebelum saya bertugas di sini katanya ada yang mau sharing. Ingin memberikan kesaksiannya bagaimana itu Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kehidupannya. Boleh saya panggil yang sudah dari kemarin dia bilang, Kak Ayu tolong please saya mau sharing. Ini luar biasa sekali. Sudah dari kemarin dia bilang saya mau sharing. Boleh Brian. Oke, shalom. Oke, dalam kesempatan ini saya rindu membagikan satu sharing saya, terutama ketika retret pengurus kemarin. Jadi buat yang belum tahu, hari Minggu kemarin sampai hari Senin kami ada retret pengurus di Malino Panti Samadi. Dan saya rindu untuk membagikan sharing saya, terutama ketika sesi pencurahan Roh Kudus di sana. Jadi buat temanya kita tahun ini adalah berbuah, dan singkat cerita di firman yang kami pelajari kemarin berbicara tentang ketika kita ingin berbuah, kita harus melekat pada pohon anggurnya kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan setelah saya merenungkan firman itu, saya merefleksi kembali ke belakang. Ternyata kadang di dalam pelayanan, mungkin karena sudah sering pelayanan dan lain sebagainya, saya terkadang melupakan Tuhan. Istilahnya tanpa saya sadari, saya berjalan tapi tidak menggunakan kemampuannya Tuhan, tapi sering berjalan karena kemampuanku sendiri. Jadi di situ ketika doa pencurahan roh, saya sangat bersyukur dan bersukacita sekali karena saya bisa disadarkan, terus ditegur juga oleh Tuhan untuk ayo berjalan bersama Dia di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Ayo pegang tangannya untuk jalan bersama. Dan di situ saya sangat sukacita karena bisa diteguhkan. Dan singkat cerita, ketika selesai pencurahan roh kan ada sesi di mana kita berdoa pribadi saat hening di sana. Di situ saya berlutut berdoa, memandang ke salib di sana, semua lampu mati, hanya ada salib dan lilin. Di sana saya berdoa dan kayak menyampaikan pergumulanku ke Tuhan. Terutama pergumulanku adalah saya kan koordinator sel untuk sel kuliah ya D7. Terus saya menyampaikan pergumulanku kepada Tuhan kayak begini. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, ini selku kan sel kuliah. Rata-rata orangnya itu yang SMA kelas 3
mau naik kuliah. Dan saya takut kayak beberapa kuliah di luar kota dan yang tersisa di Makassar itu hanya beberapa gitu. Dan saya takutnya bagaimana kalau selku nanti ini tambah sedikit orangnya dan bahkan jadi sel yang mati. Dan salah satu pergumulanku juga adalah saya kan mau masuk ke seminari tahun ini. Dan saya artinya harus digantikan sebagai korsel dan saya sudah siapkan wakorselku untuk saya kader jadi penggantiku nanti. Namanya itu nanti Derian, ya. Ya, kasih tepuk tangan, oke. Nah, wakorselku itu saya sudah kader kayak untuk bagaimana jadi korsel nanti ke depan kita untuk gantikan saya. Dan salah satu pergumulanku adalah dalam pergumulanku saya berpikir kira-kira Derian nanti nih kira-kira bisa aja tidak Tuhan kayak untuk bisa menumbuhkan ini sel, untuk bisa menggembalakan ini sel dengan baik. Jadi itu dua pergumulanku. Singkat cerita ajaibnya adalah ketika saya sudah menyampaikan pergumulanku dua itu ke Tuhan, tiba-tiba di belakang saya, kan saya duduk agak depan, di belakangku saya dengar ada orang tiba-tiba yang berbahasa roh saat PRK itu, pencurahan. Dia bahasa roh, tapi awalnya saya tidak tahu siapa yang bahasa roh itu. Saya tidak tahu, cuma semakin lama bahasa rohnya tambah keras. Dan akhirnya setelah saya dengar, saya kayak menangkap, oh ternyata itu suaranya Derian. Dan rupanya itu untuk pertama kalinya dia terima karunia bahasa roh. Ya. Dan di situ semakin dia berbahasa roh, semakin kencang. Saya di situ ikut juga tiba-tiba bahasa roh dan kayak semakin kencang dia bahasa roh, saya semakin kencang menangis. Ya, saya terus menangis. Kenapa menangis? Kayak saya melihat tanda-tandanya Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika saya sampaikan pergumulanku dengan segenap hati, ternyata di situ Tuhan langsung nyatakan kehadirannya. Tuhan datang menunjukkan lewat tanda-tandanya yang ajaib, yaitu salah satunya lewat bahasa roh. Di situ Tuhan langsung bilang ke saya, bilang, anakku, kamu tidak usah khawatir tentang selmu nanti bagaimana, tentang penggantimu nanti bagaimana. Di situ dia perlihatkan bagaimana Tuhan sudah memperlengkapi Derian, mempersenjatai Derian untuk bisa siap gantikan saya gitu untuk menggembalakan sel D7 nanti, sel kuliah. Dan di situ saya sangat bersuka cita kepada Tuhan, kayak Tuhan ternyata kau hadir Ji di tengah-tengah kekhawatiranku, pergumulanku, ternyata kau hadir Ji gitu di tengah-tengah saya. Dan satu kata yang saya sangat suka Tuhan bilang adalah, kalau saya yang memulai, kalau saya yang memanggil kalian, maka saya pun akan yang sertai kalian, bahkan sampai akhir nanti saya yang akan menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya sangat bersuka cita untuk pengalaman iman seperti itu. Dan selanjutnya saya mau panggil teman saya Derian, wakorselku, sini. Silahkan. Ya, dia juga mau sharing tentang bagaimana pengalamannya pada waktu pencurahan roh kemarin. Silahkan. Thank you. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada saat itu yang saya rasakan, saya sangat bergumul, saya juga khawatir bagaimana caranya saya bisa melanjutkan nanti. Padahal saya juga di ini komunitas masih baru begitu, belum sampai 1 tahun. Tapi melalui itu pencurahan Roh Kudus, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya butuh kekuatan ini Tuhan, bagaimana caranya saya bisa kayak menjalankan ini tugas dan amanat. Tapi setelah itu saya didoakan, terus saya esteem gitu. Kemudian setelah itu saya langsung secara ajaib berbahasa roh. Kurang lebih seperti itu. Terus saya mohon doa dan dukungannya untuk sel kami di 7 nanti. Semoga selnya kami bisa bertahan dan berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Puji nama Tuhan, luar biasa sekali ya. Kuasa Tuhan ada di setiap anak-anak yang mungkin bagi kita yang secara dewasa, secara umur kadang bilang mereka tuh masih kanak-kanak. Tapi Tuhan tuh tidak milih loh kalau Tuhan mau memberkati. Pastor, ada satu yang akan masuk seminari, mohon didoakan. Nanti pastor, maksudnya pastor, nanti didoakan untuk Brian. Kita berdoa di JSM nanti juga akan hadir pastor-pastor yang baru dan bahkan kalau ada yang dirawati juga ya. Amin. Oke, ada request untuk sharing juga dari teman pemusik saya. Silakan. Oke, shalom. Jadi yang saya mau sharingkan adalah saya sama bersyukur juga kemarin bisa ikut retret pengurus. Awalnya saya tidak mau pergi begitu. Tapi ada beberapa orang yang ajak Kak, kayak Chris, Kevin dan Lia juga ajak saya untuk pergi begitu ya. Dan pada akhirnya saya pergi. Awalnya saya mikir kayak terus terang saya malas sekali ikut karena pertama saya lagi dalam betul-betul hektik sekali, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan begitu ya. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah saya bersyukur sekali baru-baru ini retret di PRK-nya begitu ya. Betul-betul Tuhan jamah Kak di situ. Kayak ada api baru yang muncul di dalam hatiku begitu ya. Jadi terus terang saya bergumul sekali, terutama dengan bidangku sekarang yang saya pegang. Saya sekarang pegang koordinator pemusik. Saya terus terang berat hati sekali Kak sebenarnya pegang ini jabatan begitu ya. Cuma kayak saya tidak tahu juga kenapa ada dorongan apa yang membuat pada saat itu saya menerima tawaran ini begitu ya. Tapi di satu sisi kayak saya berpikir kalau kayak kenapa saya merasa kayak saya ambil ini bidang, ini jabatan koordinator pemusik, tapi kenapa kayak makin susah Kak, dikasih Kak diperhadapkan dengan pilihan antara pekerjaan dan pelayanan begitu ya. Kayak betul-betul padat sekali. Terus terang saya kayak saya sempat mengeluh juga sama Tuhan begitu ya, kayak Tuhan saya tidak, maksudku saya tidak henti-hentinya saya coba untuk selalu melayani sama tentang Kau begitu ya. Saya selalu berusaha untuk melayani Engkau karena saya pernah janji sama Tuhan begini, saya pernah kepingin untuk naik di atas panggung. Awalnya itu saya tidak tahu apa-apa dari nol. Saya cuma minta bilang saya bisa main di atas seperti kayak anak-anak yang lain. Terutama figurku itu Aldit begitu. Saya kepengen kayak main seperti Aldit. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya minta tolong bantuanmu supaya saya bisa pelayanan juga seperti di atas, saya bisa seperti Aldit begitu. Dan Tuhan kasih Kak begitu. Dalam kurun waktu 1 bulan saya punya pendengaran itu, feelingku jalan begitu ya. Karena janjiku apa? Pada saat saya mengatakan itu saya bilang, saya tidak akan berhenti pelayanan Tuhan pada saat Kau kasih ke pelayanan ini. Makanya itu yang membuat saya sampai saat ini tetap berada di dalam ini bidang begitu ya. Tetap maksudnya teguh di dalam pelayanan. Ya memang banyak jatuh bangunnya, tapi saya tetap tidak pernah meninggalkan ini rumah begitu ya, JSM. Terus terang kemarin waktu saya mengeluh sama Tuhan, bilang kenapa Kau kasih begini ke Tuhan. Maksudku di saat saya betul-betul pelayanan, saya selalu pelayanan untuk Kau begitu. Kenapa Kau kasih Kak banyak cobaan. Salah satunya contoh pada saat Sparkling Night bulan lalu begitu ya. Pas saya mau melayani di atas panggung, pada saat saya betul-betul mempersiapkan hatiku untuk pelayanan waktu itu, Aiku berpulang begitu, Aiku dipanggil Tuhan. Saya bilang kenapa pada saat saya betul-betul mempersiapkan hatiku untuk pelayanan ini, kenapa Kau ambil sesuatu yang berharga daripada saya? Dan kenapa Kau bikin Kak di dalam keadaan yang seperti ini? Saya harus terpuruk di dalam kayak pilihan antara mau pelayanan atau pekerjaan. Tapi satu yang Tuhan katakan di dalam diriku. Dia cuma bilang apa? Karena saya mampu. Terus terang teman-teman, saya melihat kayak betul-betul kuasanya Tuhan sih. Pada saat saya mengambil di dalam bidang pelayanan dan pekerjaan sekaligus, terus terang mulai dari waktu 2020 akhir, saya tidak pernah sakit sampai hari ini, puji Tuhan. Tuhan kuatkan Kak. Jadi kayak maksudnya di saat orang lain sering mengalami demam, flu, apa segala macam, puji Tuhan saya tidak pernah mengalami itu begitu. Betul-betul Tuhan kuatkan Kak di dalam itu pelayanan.
Itu Ji, thank you. Terima kasih Leo. Sedikit mengutip dari sharingnya Brian tadi. Kalau kita ini diharapkan Tuhan untuk berbuah. Dan bagaimana kita berbuah sama seperti tema kita pada hari ini. Yaitu kita mau tahu jalan kebenaran itu sendiri. Saat kita tahu jalan kebenaran itu sendiri, percaya Tuhan akan membuat kita berbuah. Bukan saja untuk orang di sekitar kita, tapi di mana Tuhan naruh kita. Amin. Mari saat ini saya mau bawa kita untuk kembali tenangkan hati. Saya mau undang kita untuk berdiri. Bapa, sungguh Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami. Lewat setiap perjalanan kehidupan kami boleh melihat kasih-Mu yang luar biasa. Sekalipun kami kadang merasa jalan yang kami tempuh itu salah. Tapi saat kami ingat kepadamu, dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau sendiri yang membawa kami untuk melangkah ke jalan kebenaran-Mu. Engkau yang melihat hati kami yang berada di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu bagaimana kami ingin berbuah. Engkau yang tahu bagaimana kami ingin boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu kami bawa hati kami. Kami bawa semuanya, semua boleh menjadi penyembahan kami. Dan biarlah melalui pujian ini kami boleh menyatakan sembah kami kepadamu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan Di hadapan hadirat di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, Engkau yang kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yes, sungguh keinginan kami Tuhan adalah untuk boleh menyembah-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di setiap lemah kami, karena Engkau-lah menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau perlindungan dan batu karang kehidupan kami Tuhan. Engkau-lah benteng keselamatan kami Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Kami merasakan kedamaian-Mu Tuhan. rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keajaiban.
Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami ajaib. Tak sedetik pun Tuhan terluput. Setiap detik kehidupan kami adalah keajaiban yang kami terima dari-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti jalan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk Pastor Simon yang telah Engkau bawa ke tengah-tengah kami saat ini untuk mewartakan firman-Mu. Pengurapan-Mu yang ajaib tercurah atasnya. Engkau yang memberkati dia, memberitakan segala kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kami. Engkau berkati dia secara luar biasa Tuhan. Engkau berkati apapun yang dia katakan. Biarlah itu boleh menjadi suara hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Pastor Simon, kami bawa setiap hati kami untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Sudah rileks, berdiri lagi. Karena ini sekarang kita adalah dalam masa prapaskah, maka mari bait pengantar Injil ini kita sesuaikan. Bersabdalah, 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 bersabdalah. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami mau mendengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kita membaca dari Injil tulisan Yohanes bab 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan membaca berganti-gantian, Pastor ayat 30, selanjutnya saudara-saudari ayat 31 dan seterusnya.
kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Bersama, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Pastor boleh pantun? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Hari ini hari Rabu. Belum, saya cuma beritahu. Saya cuma beritahu hari ini hari Rabu. Nah, sekarang mulai pantun. Makan roti pakai selai. Itu sarapan nyonya dan tuan. Malam ini di Domus Fidei kita bersama dalam persekutuan. Tambah ya, tambah. Saya cuma siap satu sebenarnya. Cuma karena tadi saya tersentuh dan tanya-tanya, saya di tempat duduk pikir-pikir apa kira-kira, ternyata ada Domus Fidei, nama persekutuannya, sorry kalau salah koreksi, lalu ada rumah komunitas, ada basisnya yakni JSM. Nah lalu saya pikir otak, saya padahal kalau persiapan begini, diminta di sini 2 minggu sudah persiapan, akhirnya jadi 2 jam. Kenapa? Karena saya pikir temanya bebas, ternyata ada tema. Nah malam ini saya dari tadi, Tuhan saya sudah persiapkan, sebentar kalau saya ngomong Tuhan dampingi, rohmu bekerja, ada yang sharing saya tersentuh, pokoknya Tuhan bisa berbuat apapun dalam sekejap dengan mujizatnya. Amin. Masih mau pantun ini, belum mulai. Nah, Gospel Simon Manumpil, itulah GSM. Pantun ini, pantun. Ini nama saya benar. Saya punya nama itu bukan cuma Simon Manumpil. Orang sejak frater, saya kalau cipta lagu di belakang itu karena selalu syair frater Simon Manumpil. Lirik frater Gospel Manumpil, aransemen GSM, itu nama saya. Jadi harus dibilang cakep. Gospel Simon Manumpil, itulah GSM. Nah, malam ini membawa firman. Kita ada di komunitas JSM, bertumbuh di dalam iman. Asik-asik sebentar bingung. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya begitu tersentuh ketika kurang lebih 2 jam diberikan, saya bilang Tuhan saya persiapkan. Apa yang terjadi, terjadilah seturut kehendak-Mu. Dan malam hari ini beberapa inspirasi meneguhkan saya ketika saudara-saudari kita bersaksi. Penting bagi saya bersaksi. Itu membakar roh orang lain bergetar dan bergema. Sampai tadi di situ saya bukan main anak-anak muda ya. Yang tadi yang sharing pertama koordinator selnya itu umur berapa? Brian? 19. Yang mendapat karunia bahasa roh umur
14 saya. Berapa? 18. 17 ya, katakanlah 15. Supaya kita adil, saya tebak-tebak tidak benar. Tapi saya tahun ini, tanggal tahun saya itu 10 tahun saya punya usia. Tapi hari ulang tahun 40 tahun. Kenapa? 29 Februari. 4 tahun sekali baru ada tanggalnya. Nah, jadi 4 kali 10 ya 40, saya baru 40 tahun. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar bacaan pada malam hari ini, dan tema kita adalah I am the truth. Saya langsung lihat menit yang terpampang di sana. I am the truth, ya. Akulah kebenaran. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Santo Thomas Aquinas mengatakan kebenaran itu adalah satu kesesuaian antara pikiran dan realita. Ini Thomas Aquinas yang bilang, bukan Pastor Simon. Segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipikirkan, yang nampak, yang ada di dalam realita kehidupan, itulah kebenaran. Dan dia melanjutkan bukan hanya sampai di situ, Thomas Aquinas melanjutkan, dan kebenaran yang tertinggi, teragung, dan abadi adalah Tuhan sendiri. Karena di dalam Tuhan semua bukan hanya sumber kebenaran, tetapi Tuhan sendiri adalah kebenaran. Thomas Aquinas mengatakan begini, Bapak Ibu, adik-adik, supaya kita jangan salah dan pastor juga tidak salah ajar. Thomas Aquinas mengatakan bahwa dalam derajat tertinggi kebenaran ditemukan di dalam Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Tuhan, ketuhanannya bukan saja sesuai akal budinya, pikirannya, tetapi memahami menjadi ukuran dan sebab dari setiap makhluk dan setiap akal budi makhluk. Tetapi serentak Dia sendiri adalah kebenarannya dan tindakannya. Berarti apa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Kebenaran bukan hanya ada di dalam Tuhan, tetapi Dia sendiri adalah sang kebenaran. Muncul pertanyaan lain lagi. Pastor, kalau begitu apa beda kebenaran saya dan kebenaran Tuhan? Kebenaran yang kita temukan itu melalui satu proses kognitif, pencarian, pertimbangan, logis, tidak. Oh ya benar. Ya. Tetapi kebenaran itu ada dia punya tahap-tahap. Ada kebenaran matematis, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang yang lagi kasmaran tidak berlaku, 1 tambah 1 sama dengan kita berdua. Bukan 2. Lalu ada yang namanya kebenaran fisik. Secara fisikal, ya kita lihat bola itu bundar. Setelah kita pegang, ternyata memang bundar. Tapi ada kebenaran yang metafisik, yang tidak kelihatan. Nah, pada malam hari ini kalau tadi ya WL mengatakan tentang sebagai pengantar tentang apa sih kebenaran yang sejati itu? Kebenaran yang kita temukan adalah kebenaran di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Siapa yang tahu? Saya ada hadiah. Yohanes 1 ayat 1, tapi minta maaf hadiahnya tertinggal. Karena saya sudah lihat langsung nih, googling dulu. Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos, ya. Oke. Kita beri aplaus. En arche en hologos.
ke hologos en prostonteon, ke theos en hologos. Kalau orang Katolik di Arab Saudi, orang Katolik di Mesir, Libanon, mereka baca bagaimana? Fil batil kana kalimah wa kana kalimatul linnaulah wa kana kalimatullah. Ini bukan saya baca Al-Quran. Ini Yohanes 1 ayat 1. Percaya, saya sudah pelajari itu. Percaya saja. Saya tidak karang-karang Bapak Ibu. Kalau disuruh ulang biasanya kalau itu lapor Pak. Disuruh ulang kan salah-salah. Anda suruh ulang pasti benar. Fil batil kana kalimah wa kana kalimatul linaulah wa kana kalimatullah. Bismil ab wal ibnu wal rohul kudus Allahu wahid. Amin. Belum percaya kan Anda? Ini Katolik. Tapi yang menggunakan ritus timur. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dan merenungkan tema yang diberikan oleh tim atau oleh panitia kecil dengan bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, maka sebenarnya kita mendapati bahwa firman Allah sendiri di dalam firman-Nya, di dalam kebijaksanaannya, di dalam logosnya, menyatakan kepenuhan pewahyuan dalam diri Kristus. Tidak ada satu orang pun yang melihat Bapa, tetapi Dia yang anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya menyatakannya. Anak tunggal Bapa. Jadi orang kadang-kala berpikir anak tunggal, ada sekarang minta maaf, ada kelompok Kristiani yang sudah tidak percaya lagi. Kenapa harus anak? Tuhan kan tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Tetapi juga begitu anak kunci, karena kunci tidak beranak dan tidak diperanakan. Anak tangga sama. Anak jalanan, siapa ibunya, siapa bapaknya. Ya. Makna kiasan. Tetapi mau mengatakan bahwa kesatuan iman antara Allah Bapa, Putra dan Roh sebagai daya hidup ada di dalam Tritunggal sebagai kebenaran. Banyak kebenaran nih. Bapak Ibu tidak percaya kebenaran selalu subjektif atau objektif? Kebenaran selalu subjektif. Kalau saya bilang menurut saya ini benar, tidak Ji, menurut saya ini benar. Tetapi kebenaran absolut yang tertinggi pasti objektif. Tapi kebenaran saya menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain benar. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen nanti sebentar dalam inspirasi-inspirasi, saya mau katakan, mau tunjukkan, oh ternyata memahami, mengerti dan mengimani Kristus tidak cukup menjadi orang benar. Kalau hari ini kita diundang, diajak untuk melihat, mendengar, melihat banyak orang, ini termasuk persekutuan doa yang banyak. Saya lihat sepanjang saya memberi persekutuan, kecuali di Kalimantan Utara kali lalu, waktu saya diundang oleh Bupati Malinau, Bapak Uskup, pastor-pastor ada, saya pergi ke sana diundang, gerejanya besar sekali. Saya sampai hampir kencing waktu mau, karena ada Bapak Uskup di depan. Saya bilang mati meja, saya kira Bapak Uskup tidak mau hadir. Ternyata dia punya sekjen, dia punya kuria, mereka semua datang. Bupati, wakil, sekretaris, lalu saya bilang, Tuhan mereka kecil. Di dalam rohmu bersabdalah. Dan saya bisa selesaikan dengan baik. Bukan karena hebat saya tahu kebenaran akan menyertai. Amin. Sehingga apa yang dikatakan bersumber dari kebenaran. Nah sekarang kita sebagai orang-orang Katolik, ini di masa Prapaskah Pastor mau kasih 3 inspirasi. Sebagai orang Katolik nih. Pertama, wong bener
durung tentu benar. Bahasa apa itu, Pastor? Kalau ada orang Jawa dia mengerti. Ini filosofi Jawa. Wong bener, rung tentu bener. Orang benar belum tentu bijak. Dalam artian apa, Pastor? Bapak Ibu, kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang benar, dengan semua aturan yang ada, orang Katolik yang benar, dengan semua aturan yang ada, kita gampang terjebak pada legalistis. Menjadi orang yang normatif, apa-apa sampai pastor pun dia kritik. Karena baru ikut kursus liturgi. Lihat itu. Oh, pastor tidak boleh begini, pastor. Sekarang harus begini, harus. Semua dia kritik. Menjadi rohnya tidak ada. Kita belajarlah dari Salomo. Ketika Salomo diperhadapkan dua ibu. Punya anak yang satu, ingat ceritanya? Yang satu anaknya mati. Ya, dalam kisah Salomo, yang satu masih hidup. Dibawalah ke Raja Salomo. Ini anak saya. Mama yang satu bilang, tidak Ji, ini anakku. Tidak, ini anak saya, lihat hidungnya seperti saya, kau pesek. Tidak sama. Ini tidak, saya punya anak, saya melahirkan dia. Salomo bilang, saya tidak tahu, tapi sekarang, karena dulu belum ada CCTV Bapak Ibu, maka Salomo punya kebijaksanaan apa? Dia bilang begini, sekarang kita belah dua supaya adil. Apa yang ibu satu bilang? Ya, belah saja. Karena dia pikir anak saya sudah mati, enak saja dia juga anaknya masih hidup. Harus dua-dua mati dong. Adil memang. Ya sudah, saya setuju. Dibelah dua. Tapi ibu yang satu bilang, tidak usah Raja Salomo. Biar saja. Biar berikan saja anak ini kepada ibu ini. Apa yang Salomo putuskan? Sekarang anak ini milik ibu. Ibu yang keberatan kalau dibelah. Lalu bilang, kenapa begitu? Karena hanya ibu yang melahirkan yang tidak tega anaknya dibelah. Luar biasa kan? Sama dengan pastor. Kalau sementara KOR, beberapa waktu yang lalu di paroki Mamajang, ada beberapa pastor dari Jakarta, pimpinan kami MSC, datang rapat. Lalu ada pastor yang bagus sekali dia privasi. Sungguh layak dan sepantasnya. Oh, bagus sekali. Pokoknya privasi meriah. Lalu organis, saking tersentuhnya dia iring. Saya kalau saya yang masih 7-8 tahun yang lalu, saya langsung begini. Ini masalah musik liturgi loh, benar loh, enggak boleh kau iring. This is sacral song. Tidak boleh diiringi privasi kecuali aminnya umat. Ya. Tapi ini sementara privasi dia mengiring. Tapi saya juga harus jaim sementara live streaming. Anda bisa bayangkan ketika saya disorot. Apa yang saya buat? Dari samping altar saya kode seksi liturgi. Begini cara kodenya. Ibu-ibu itu hebat kalau tangkap kode. Kodenya begini. Cuma begitu. Begini maksudnya organis. Hebat. Anda percaya tidak ibu-ibu hebatnya tangkap kode? Saya bikin penelitian, betul, pengamatan, bukan penelitian. Kalau ada dua ibu berdiri, ada satu ibu rajinnya minta ampun, dekat sekali dengan pastor, hampir setiap hari dia ada di paroki, lewat bawa bunga mau taruh di Goa Maria. Nah, dua ibu ini berdiri, itu mereka akan begini, ke samping. Yang ibu yang satu begini. Bapak Ibu, adik-adik percaya enggak? Ini adalah bahasa tubuh tingkat dewa. Herannya mereka saling mengerti.
Saya sampai berpikir, apa kira-kira pesan yang dia sampaikan? Sehingga kadang-kala ibu yang satu ini, supaya tidak terlalu kelihatan, sangat kecil gerakannya, tapi itu luar biasa ya ibu-ibu, ya. Luar biasanya ibu-ibu. Nah, ini masih masuk di sini tentang kebenaran lagi. Kebenaran yang kedua, bukan poin yang tadi. Contoh yang kedua adalah ketika dia pergi mau makan. Mau makan, ini tidak ada di Domus Fidei, tidak ada di Mamajang, tidak ada di Makassar lah, ya, di Kutub Utara, ibu-ibu Kutub Utara. Kalau sementara makan dan mereka lihat makanan kesukaan, mereka pergi pelan-pelan, anaknya jaga dia punya tempat duduk, dia pergi pelan-pelan. Lalu dia ambil, dia buka sedikit itu. Dia buka itu dia punya tas. Di dalam ada kresek, dia kasih masuk sate. Saya bilang luar biasa. Itu saking mencintai makanan jangan dibuang. Dia simpan terlebih dahulu. Ya, luar biasa. Itu ibu-ibu yang di Kutub Utara. Di sini tidak ada. Nah, wong benar, rung tentu benar. Kalau kita bersikap jadi orang Kristen harus berani, tetapi tidak boleh nekat. Anda harus berani, mewartakan harus berani, tapi jangan nekat. Kalau berani itu, iman itu sudah terkonfirmasi dengan akal budi. Bukan hanya emosi. Tidak cukup emosi. Ada begitu banyak orang yang imannya cuma sampai pada emosi. Tidak lihat ke sekitaran, tidak lihat, tidak pertimbangkan dengan akal. Nanti mama saya bagaimana, keluarga saya bagaimana, sampai di emosi. Dan orang itu kadangkala tidak mendengar bisikan-bisikan roh. Mereka lebih gampang lihat, saya punya teman paroki disiksa. Saya punya teman OMK dizolimi. Angkat parang, bawa nama Tuhan Yesus. Kalau boleh saya bunuh kok. Tuhan tidak kehendaki. Baru-baru di YouTube, bagus sekali ya. Di sana teriak Tuhan, di sini teriak Tuhan. Saya juga teriak Tuhan. Tuhan yang mana? Kata Kapolres. Sambil berdiri karena ada demo. Kami jaga jangan tumpah darah di sini. Kita semua sesama anak bangsa. Saya juga punya Tuhan. Tuhan saya dengan Tuhanmu, dengan Tuhanmu sama. Gila itu. Ini jangan senekat itu, ya. Jadi kadangkala kita gampang lihat apa yang dilihat daripada mendengar bisikan suara hati. Bikin begini semua. Love, kasih jauh. Lihat love-nya, lihat buka agak di depan karena saya pakai ini. Buka agak jauh. Lihat, perhatikan love-nya. Oke? Sekarang perhatikan, dengar saya, dengar instruksi saya. Setelah Anda buat begini, oke, love. Setelah Anda buat, tolong Anda taruh di dagu. Oke. Baik, ini Anda memperhatikan dengan baik. Ada yang taruh di dagu tapi di sini. Karena hanya melihat, bukan mendengar. Nah, sekarang kita melihat bagaimana poin kedua menjelaskan hal yang pertama. Bangun, pertahankan kebenaran, dan jangan lakukan pembenaran. Bangun, pertahankan kebenaran. Dan jangan biasakan kita bikin pembenaran. Begitu banyak orang selalu melakukan pembenaran. Sudah salah, kata Matius 5 ayat 37 apa? Jika ya, katakan. Jika tidak, katakan. Lebih dari itu berasal dari. Nah, itu hafal kan? Tapi dalam praktek. Dibikinlah satu penelitian. Ada beberapa anak di bawah usia 6 tahun dikurung dalam satu ruangan. Lalu disampaikan begini Bapak Ibu. Nanti di dalam kotak ini ada mainan yang bagus sekali. Dengan catatan 5 menit tidak boleh buka. 5 menit jangan buka, maka adik menang, ambil mainannya. Keluarlah orang-orang itu
dibiarkan, lalu apa yang terjadi? Pakai CCTV. Pakai CCTV lalu dilihat, diamat-amati di luar. Ini adik menit pertama sih. Menit kedua sudah mulai, dia mau pegang takut tidak dapat hadiah. Toh? Menit ketiga masih tahan, tetapi belum sampai menit keempat dia buka mainannya. Orang selalu melakukan apa yang begitu masuk orang, tadi bukan enggak, cuma sentuh, padahal ada CCTV. Orang selalu bikin pembenaran menutupi kebenaran. Coba kita lihat di rumah. Betapa banyak suami-suami yang takut istri. Saya punya kakak, saya selalu bilang, jangan kau jajah suamimu. Suami adalah kepala keluarga, imammu, imam di dalam keluarga. Jangan jajah kau dong. Kenapa? Dari kau sudah hamil, hamil itu apa namanya? Mengidang. Tahu mengidam juga di sini? Kau suruh beli apa dia mau pergi. Demi anak supaya tidak keluar-keluar itu air liur toh. Sayang beli buah apel, datang sana, datang buah apel dia cuma lihat. Toh? Kau jajah dari begitu sampai nanti anak sudah besar kau jajah lagi. Bahkan ada yang ngidamnya, sayang kau naik di atas lemari kak. Suaminya berjuang naik ke atas lemari. Ini benar terjadi. Suruh bikin ini pancat kelapa, bikin kelapa muda, gula merah, campur gula merah. Selesai dibuat cuma dia lihat, dia cium, dia kasih tinggal. Ya. Dan suami kebanyakan melakukan pembenaran ketika terjadi kesalahan. Ada kebohongan, ada dusta yang disembunyikan. Yang terakhir, trust the truth since we youth. Kita harus mempercayakan diri kepada kebenaran. Disinilah titik apa itu kebenaran yang tadi. Sekarang kita tidak berbicara lagi tentang apa kebenaran, tetapi siapa kebenaran. Bukan tentang something, tetapi tentang someone, yakni ada di dalam Kristus. Kita bukan hanya believe in God, tetapi trust in God. Pastor sama? Tidak, beda. Kalau ada itu pok-pok, tahu pok-pok ya? Manusia jadi-jadian yang tiba-tiba jadi monyet, tiba-tiba jadi, yang kalau malam hari berkeliaran, kita percaya enggak? Percaya. Siapa yang percaya iblis? Kita harus percaya bahwa iblis ada. Kalian sepupunya Bunda Maria kah? Segitunya enggak percaya? Yesus percaya loh ada iblis. Sampai menggoda dia 40 hari di padang gurun. Kita percaya iblis tetapi tidak mempercayakan diri. Kalau kita trust in God, seluruh dimensi dan aspek hidup Tuhan, apapun yang terjadi saya percayakan kepada Tuhan. Amin. Mana yang mantan anak seminari? Mantan, calon, belum mantan. Angkat tangan. Brian maju. Brian maju di sini. Kenapa di sini? Supaya kamera lurus. Maju Brian. Brian di situ, di tingkat pertama. Oke. Brian percaya ndak Tuhan itu ada? Mempercayakan diri ndak kepada Tuhan? Betul. Sabar, saya mau sulap dia. Oke, Brian, kau tutup mata. Kenapa pastor suruh tutup mata? Karena kau lihat-lihat di sana. Kau tutup mata Brian. Hanya antara engkau dan Tuhan yang tahu. Sekarang kau jatuhkan dirimu. Kau lihat Tuhan enggak? Enggak kan? Tapi ada saya di sini. Aman Ji. Tutup matamu, no? Tutup tetap matamu. Oke.
Sekarang Brian, pastor doakan, Tuhan akan lindungi kau, percaya. Pastor sekarang bukan lagi di belakangmu, saya sekarang ada di depanmu. Tapi saya minta kau jatuhkan saya dirimu, if you believe. Oke, kita tepuk tangan untuk Brian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, satu ketika di dalam sebuah ruangan, orang tidak percaya mujizat. Tidak percaya mujizat. Ditanya kepada anak-anak yang kuliah, kalian percaya mujizat ada? Percaya. Tuhan ada? Percaya. Mujizat ada? Percaya. Oh, percaya. Kalau begitu maju. Majulah. Begitu maju, semua yang percaya maju di depan. Dikasih permen satu-satu. Ada satu anak yang tidak maju. Ada satu anak yang tidak maju. Lalu dosen itu bilang, kenapa kau tidak maju? Saya tidak percaya ada mujizat. Sudah, yang percaya duduk, kau maju. Maju dia. Begitu maju dia bilang, kau balik. Badanmu balik ke sana. Begitu balik, ditendang dosen. Pantat. Begitu ditendang, dia bilang, sir, ini sakit sekali. Dosennya bilang, ya kalau tidak sakit, itulah mujizat. Gitu, ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir apa? Kita harus mempercayakan diri kepada sang kebenaran. Mempercayakan diri ini yang penting. Sabar, ini waktunya ini untuk saya atau untuk semua persekutuan? Saya harus pastikan, kalau tidak, ini tadi saya dikasih waktu pastor 45 menit. Saya lihat-lihat sudah 30 menit. Tapi kalau Anda membutuhkan sedikit lagi, saya mau cerita kesaksian. Oke? Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita bikin pada masa Prapaskah ini? Sebagai orang Katolik yang percaya pada kebenaran. Satu, tanamkan di dalam hati kita bahwa semua orang menunjuk jalan. Semua orang mencari kebenaran. Dan semua orang berharap kehidupan. Hanya satu pribadi yang mengatakan, I'm the way. I'm the truth. And I'm the life. Siapa itu? Maka kalau kita sungguh-sungguh malam hari ini dalam persekutuan yang luar biasa, saya tersentuh dengan persekutuan ini, mencari kebenaran, jangan pernah ragu untuk terus lanjut di dalam imanmu. Amin. Karena kenapa? Begitu banyak sekte bertebaran sekarang. Mumpung ini berkumpul, saya harus bilang. Di paroki saya berapa kali ngomong tentang ini. Ajaran yang menyenangkan di dunia. Yang tidak percaya, Kristen loh. Yang tidak percaya orang mati ada neraka. Ajarannya mengatakan tidak ada neraka. Tetapi mereka percaya Yesus setelah ada orang mati. Yang mati hilang begitu saja. Tetapi yang berbuat baik, yang hidup dalam kasih bersama Tuhan. Ini ajaran kurang ajar. Tidak alkitabiah. Baru-baru kami kedatangan dua pastor, satu dari Australia bertugas 8 tahun, satu dari Amerika bertugas 18 tahun. Mereka katakan begini, baik di Amerika maupun di Australia sekarang ini lagi tumbuh-tumbuhnya ateis dan agnostik. Orang ateis itu tidak percaya Tuhan itu ada. Sedangkan orang agnostik, saya percaya Tuhan ada, but I don't care. Saya percaya Tuhan ada, tetapi saya tidak peduli. Nah, kalau kita yang sekarang percaya Tuhan itu ada, lalu apa kepedulian kita terhadap iman kita yang sekarang bertumbuh dan berkembang? Walau 1000 rebah di sisiku, lalu satu frater dia lihat, wih, rubuh dia punya teman. Ada karismatik di Manado, tapi frater-frater kan kuat, dia punya otak. Termasuk saya. Kau mau bahasa roh kek, mau bahasa apa, saya tetap percaya iman kekatolikan. Waktu itu saya tidak suka gabung dengan babagini. Waktu itu. Jadi ketika ada yang saya lihat-lihat, wih mereka rubuh. Saya tidur juga.
Itu namanya turut berpartisipasi. Saya juga tidur, saya tidak mau kelihatan saya seperti orang asing di sekumpulan. Waktu itu Romo Yohanes Indra Kusuma pergi ke Manado tahun 2002. Sudah lama, berapa tahun lalu? 22 tahun lalu. Tapi saya datang ke Makassar, saya kaget-kaget. Dia punya lagu-lagu karismatik. Meskipun kadangkala dalam misa. Di Manado, susah. Sementara misa lalu, Allah mengerti. Allah mengerti. Luar biasa, ini harus diakrabi. Harus dilihat gerakan rohnya, oh Tuhan ini benar. Maka ketika karismatik berkumpul di Pontianak, saya bilang saya ikut. Saya ikut. Disitulah Bapak Ibu percaya ini kesaksian juga. Hampir sama kita berdua. Brian punya teman, saya lupa tadi. Hampir sama. Saya tidak percaya awalnya. Tetapi ketika di sana mereka, saya hanya lihat-lihat pertama-tama saya lihat. Tiba-tiba saya punya bibir bergetar. Sampai saya ambil tisu ke sana kemana. Saya bilang, roh apa ini? Padahal saya tidak percaya. Kenapa Bapak Ibu kuat di dalam pikiran saya waktu mengajar psikologi musik. Saya ngajar psikologi. Musik saya ngajar. Logika saya ngajar. Saya waktu ngajar psikologi musik. Pada kuantum tertentu musik berkuasa. Berdaya. Ada frekuensi daya. Ada kuasa dalam musik. Jadi saya kuat itu. Mereka putar lagu-lagu. Saya tetap. Tetapi hari kedua. Ini masih ada mereka teman-teman di Mamajang ingat. Wih saya bisa. Tidak tahu saya ngomong apa. Tapi saya bilang ini salah tidak di dalam diri saya, ini salah enggak? Tapi saya ingat kata-kata Rasul Paulus, ada yang berbahasa roh, ada yang menafsir. Terserah kau menafsir apa. Silakan. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah panjang lebar. Tapi pastor mau tutup dengan satu kisah bagaimana menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh ada dalam pencarian kebenaran yang sejati. Jangan cari siapa yang salah, jangan suka membenarkan diri, tetapi kalau salah merendahkan diri dengan memohon maaf, maka kebenaran turun atas hidup. Tidak ada satu orang pun yang benar di dunia ini, pastor. Tetapi berusaha mencapai, menggapai-gapai, meraih-raih, meraba-raba sang kebenaran. Sehingga ketika saya mau mengajar kitab suci sama suster-suster SJMY di Malino, saya bawa mobil cepat-cepat mau kasih ujian. Bawalah Innova, begitu U-turn di dekat Hyundai, apa? Di jalan Hyundai, apa itu? Veteran ini yang di bawah jalan layang itu ada McDonald atau apa di situ ya? McDonald atau KFC? Lupa saya. Berdekatan itu. Pokoknya bagian situ. Begitu saya putar, saya ditabrak. Tabraknya oleh siapa? Ibu-ibu. Masih mau kok. Saya dengan baju siap-siap rapi mau kasih ujian. Kitab suci, Pentateuk, Taurat. Oh memang harus kelihatan seperti Nabi Musa sang pengarang Taurat. Maka saya begitu ditabrak saya bilang mampus. Saya minggir, itu ibu klakson karena dia tabrak dari samping. Saya bilang sabar Bu, saya bukan pengecut. Saya kasih dalam hati. Saya kasih minggir, saya punya mobil, lalu ibu itu salib seperti film-film India itu. Saya mati santai Bu, saya laki-laki yang bertanggung jawab. Dalam hati. Setelah itu ibu turun, saya bilang, Bu, ibu salah. Saya langsung bilang, kenapa? Nabraknya begini. Ini mobil saya, dia mau nabrak begini. Secara rekonstruksi kepolisian dia salah. Tapi kan saya harus tetap rapi dalam penyampaian. Ibu salah. Tahu kan mulut ibu-ibu runcing? Bukan ibu-ibu di sini. Ibu itu. Lalu dia bilang apa? Pak,
Dengan gayanya dia juga pakai dinas ke kantor. Pak, Bapak salah, saya sudah sen kanan, Bapak begini. Saya bilang, Ibu sabar Bu, sabar. Kita lihat dulu, Ibu yang nabrak atau saya yang nabrak? Iya, tapi Bapak harusnya kalau mau ambil begini, Ibu ada mobil di depan. Ibu mau saya yang nabrak mobil? Tidak mungkin, saya menghindar mobil, Ibu yang nabrak saya. Itulah yang namanya kebetulan Bu. Kalau saya nabrak mobil itu, saya rencana dong. Tapi kebetulan ibu nabrak mobil saya. Saya kebetulan ditabrak, ibu merencanakan. Nah, lalu dia makin marah, saya tetap ambil. Marah-marah terus, setelah itu, tidak boleh, Bapak ganti. Saya kerja di traktor Hitachi. Hitachi ya, ada ya. Saya kerja di traktor begini, alat berat, saya tahu SOP-nya begini. Saya bilang, Bu, tidak usah ini, saya mau cepat, saya mau mengajar Bu, saya mau masuk mengajar. Saya juga masuk kantor, saya telepon dulu, saya punya pimpinan. Aduh, saya dalam hati, ibu ini ribet sekali. Andai kata kalau ada itu permen lollipop, saya kasih masuk. Cepat sekali ibu itu ngomong, cepat sekali saya. Bu, tenang. Sudah Bu, begini Bu. Kita ke kepolisian. Bapak Ibu tahu, dia sampai bikin denah rekonstruksi versinya dia. Bapak kan begini saya bilang, pokoknya Ibu, saya mau cepat. Saya mau telepon dulu, saya agak terlambat. Saya tutuplah kaca saya karena menurut saya sudahlah, kau perbaiki mobilmu, mobil saya. Ya enggak? Meskipun kau salah. Saya tutup kaca, dipukul saya. Pumpang. Wih, mati meja. Ini berani umat lihat. Ada seorang ibu ngamuk kepada seorang pastor. Di tengah jalan sambil teriak. Anda bisa bayangkan bagaimana saya punya hati nurani bekerja. Antara saya, aduh nanti orang bilang ini saya harus bertanggung jawab versi apa ini. Ya. Pagi-pagi loh. 7:30 kurang. Saat orang baru bangun tidur itu. Ya. Saya bilang, Bu, kita masuk ke di situ, McDonald atau KFC? McDonald. Kita masuk di situ saya Bu. Lalu dia ambil kertas, dia taruh di depan itu mobil saya itu. Mobil kaca, lalu ada dia punya kepala itu. Dia taruh dan dia coret. Bapak dari sini. Belum selesai. Yang tadi. Saya bilang, Bu, ada CCTV. Kita ke kepolisian. Saya akan mengajar ini. Ya saya juga. Saya bilang, begini Bu, kenapa Ibu ngotot sekali? Saya telepon Bendahara Mamajang. Pak Robert, blablabla. Pastor di mana? Nah. Tapi kan tidak ini. Ya. Ketua Depas Ibu Leni Prasetyo, saya telepon lagi. Aduh pastor ini. Oh begitu pastor. Tunggu di situ pastor. Saya dalam hati belum tahu kok. Ini dalam hati lagi. Maksudnya supaya saya ini kalau urusan ibu-ibu janganlah kasih kami yang maju. Kasih juga warganya. Kaumnya. Ibu-ibu maju kok. Sudah selesai. Lama mereka datang, saya bilang, Bu, begini. Saya akan lihat ibu punya mobil. Ya. Tapi ibu berani enggak lihat saya punya mobil? Dia bilang, oh tidak bisa. Lalu setelah itu, Bapak, saya tahu Pak. Saya punya suami, dia sudah curhat nih. Kalau saya pulang mobil ini tidak diperbaiki Pak. Betul, Bapak punya mobil Innova, saya punya Agya. Yang kecil, saya punya kodong Agya Pak. Ya, jelaslah saya punya Peot, Bapak punya cuma kecil. Kalau saya pulang suami saya Pak bisa ceraikan, bisa ngamuk-ngamuk, bisa marah-marah. Sudah, Bu, mari kita masuk ke McDonald. Begitu udah masuk, Ibu duduk. Nah, saya mengajar, saya sudah bilang saya mengajar di Aramalino. Ibu duduk, saya pesan 2 potong roti hot dog itu dengan dia punya minuman, saya bawa. Begitu saya taruh, dia bilang begini, Pastor kah? Saya enggak bisa ngomong, saya cuma bilang begini, Pastor minta maaf. Pastor minta maaf, Pastor. Pastor saya minta maaf, Pastor.
Pastor dari tadi saya kurang tanya-tanya, pastor mau mengajar di mana? Bapak ini mengajar di mana? Mungkin dia seorang utusan Tuhan. Karena dia bukan Katolik. Mungkin dia hamba Tuhan, kayaknya dia pastor. Lalu saya bilang, kenapa ibu? Pastor mau ini mengajar di Malino sama biara-biara suster-suster. Kenapa ibu tahu? Saya pastor TK di Katolik, SD di Katolik, SMP di Katolik, SMA di Katolik. Sampai saya mengabdi pastor di Rumah Sakit Katolik Stella Maris. Saya langsung berpikir, siapa direktur rumah sakit? Tapi belum berlanjut saya punya pikiran siapa direktur rumah sakit. Dia bilang, tapi pastor saya sudah pensiun, pastor. Sudah berhenti, resign dari situ dan saya kerja di alat berat tadi. Oh ya sudah bu, kalau begitu ibu, saya perbaiki ibu punya mobil. Ih lalu kok dong pastor punya mobil? Tidak apa-apa, daripada ibu punya suami marah. Saya kan kalau pulang tidak ada Jaya marah. Aman ji bu, aman bu, aman, tidak ada marah. Selesai kami antar, saya antarkan ke bengkel. Saya cabut uang untuk apa? Ganti, karena ada 2 hari di bengkel. Harus transport dong, bertanggung jawab. Saya kasih masuk. Ibu begini dari mana? Dari mana? Saya pikir kurang lebih 300.000. Saya ambil. Ternyata yang ada 25.000. Dompet saya tertinggal. Bayangkan, saya cepat-cepat mau mengajar, dompet tertinggal. Saya bilang, ibu nanti saya transfer nah. Saya WA cepat-cepat bendahara. Transferkan kemari cepat-cepat. Dan selesai urusan. Setelah itu selesai, seminggu kemudian dia WA saya. Pastor, terima kasih. Saya banyak belajar dari perjumpaan kita. Terima kasih, saya tunggu-tunggu besok dia masih WA enggak? Toh? Besoknya dia masih WA. Selamat pagi pastor. Saya jawab, tetap saya jawab. Tapi saya jawabnya nanti sudah malam. Selamat malam. Supaya apa? Selesai cerita. Kenapa? Prinsip saya tidak mau memulai apa yang sulit saya akhiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita tentang kebenaran, mencintai pribadi Yesus. Mempercayakan diri kepadanya itu lebih berharga daripada permata apapun, kata kitab kebijaksanaan. Maka kalau pulang dari sini, masuk di rumah, harus ada yang berbuah dan berubah. Yang awalnya kasar-kasar toh sama suami, malam pak toh harus agak berubah. Pak malam, atau yang suami, mah sudah makan kok. Biarlah mereka lebih, roh apa yang merasuki dia ini, biar saja. Tapi ada yang berubah. Dengan begitu kita sungguh-sungguh percaya kepada pribadi, bukan percaya kepada sesuatu. Semoga demikian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perenungan kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan bersama, bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan beriman kami. Bantu kami untuk semakin mempercayakan diri kepada Sang kebenaran yang kami percaya bahwa dialah Allah yang hidup, Allah yang sejati, yang senantiasa ada bersama kami di dalam kehidupan beriman kami. Bapa, terima kasih untuk segala perenungan malam hari ini. Semoga kami senantiasa Engkau berkati dalam segala situasi kehidupan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Bapa. Kudus. Terima kasih Pastor Simon untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya mau kembali membawa kita hening dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa,
yang kami boleh dengarkan melalui firman yang telah disampaikan oleh Pastor Simon. Kami mau berdoa buat Pastor Simon. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu selalu menyertai langkah beliau. Tuhan yang berkati pastor dimanapun dia berada. Rahmat, kesehatan, kekuatan, dan juga umur yang panjang Tuhan boleh berikan. Sehingga dalam setiap langkah kehidupannya, dia boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, dia boleh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami akan memberikan persembahan kami. Bukan dari nilainya Tuhan, tapi dari setiap kerinduan hati kami untuk boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap yang boleh kami berikan untuk dapat kami pergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu lewat komunitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap doa kami. Amin. Silahkan, akan beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Puji nama Tuhan buat firman yang luar biasa hari ini ya. Kita beri tepuk tangan dulu yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita yang hebat. Tadi kami di samping pastor langsung heboh karena ada kalimatnya pastor begini. Jangan memulai kalau sulit mengakhiri. Mudah-mudahan tersentuh ya buat teman-teman muda. Jangan memulai sesuatu kalau sulit mengakhiri. Lalu kebenaran sejati itu harus percaya dan mempercayakan diri kepada sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya kita semua di sini sudah mempercayakan diri kepada sang kebenaran itu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahannya sudah sementara dijalankan. Bapak Ibu boleh mengisi amplop yang sudah diberikan tadi. Boleh juga menulis ungkapan syukur atau doa permohonannya di amplop yang sudah dibagikan. Kalau misalnya tidak membawa uang cash, boleh ada QRIS dan bank transfer di sebelah kanan saya. Untuk pengumuman yang pertama, boleh dibantu untuk ditampilkan. Oh iya, ini untuk QRIS dan bank transfernya. Terima kasih kami ucapkan untuk Pastor Simon. Katanya baru 2 jam mempersiapkan tapi sudah seheboh ini Pastor ya. Sangat memberkati kami, terima kasih. Lalu untuk tema DF di minggu depan. I am the life. Akan ada jalan salib oleh pastor moderator kita yang hebat dan luar biasa, Pastor John Rantegala. Tempatnya ada sedikit perubahan, bukan di sini, jadi teman-teman harap bisa note ya tempatnya di Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Kita akan mulai di jam yang sama, di jam 7 malam. Mohon kehadiran teman-teman. Akan ada jalan salib ala JSM. Pesannya panitia harus di-highlight itu. Jadi jangan lupa membawa teman-temannya untuk hadir. Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di dalam Domus Fidei. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk teman-teman kita yang baru hadir di malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman Krisma yang baru pertama kali datang. Boleh nanti ke sebelah kanan saya. Di sana ada Bro Robi dan Sis Angga yang akan membagi-bagikan hadiah untuk yang baru pertama kali hadir. Pastor juga baru pertama kali hadir? Boleh silahkan ke sana Pastor ya untuk mengambil hadiahnya. Di sana juga teman-teman yang baru pertama kali hadir bisa menanyakan apa sih JSM itu, apa sih sel itu, akan dijawab oleh Bro Robi dan Sis Angga. Dan yang terakhir, mau lagi dong Pastor. Kesini lagi dong Pastor, kami mau menerima doa dan berkat dari Pastor untuk kita semua. Terima kasih. Baik, saudara-saudari, mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Baik, tiba kami di penghujung peribadatan persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan boleh kami teruskan
dalam perjalanan kehidupan kami, dalam praksis hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya sesuatu yang Engkau tetapkan menjadi sebuah rancang dan rencana yang terindah dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang telah menjadi harta berharga pada malam hari ini tidak menguap begitu saja, tetapi boleh sungguh-sungguh memperkaya iman kami. Saat ini kami akan mengakhiri dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati perjalanan pulang kami, ketibaan kami, istirahat malam kami, bangun kami pada esok hari dan hidup kami selanjutnya. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, dalam segala aktivitas, rencana, dan niat baik saudara, senantiasa dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor. Baik, sebelum kita menutup DF kita malam hari ini, kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau katakan sekali lagi bahwa Yesus adalah jangkar hidup kita. Lebih semangat lagi dong. Kita mau puji Tuhan kita. Jadikan Dia satu-satunya jangkar di dalam hidup kita. Sampai jumpa di Domus Day minggu depan.